Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 29 Mei 2022. Hari Minggu Paskah yang ke-7 yang bertepatan dengan Hari Minggu Komunikasi Sedunia yang ke-56. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berdoa, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih, dalam doa ini Yesus menginginkan dan mendambakan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapanya. Yesus mengharapkan persatuan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, karena Yesus tahu bahwa mereka masih ada di dalam dunia. Ungkapan dunia bagi penginjil Yohanes mempunyai arti yang jahat, yang rusak, yang berdosa, yang melawan Allah. Maka doa Yesus ini tentunya supaya orang-orang yang telah percaya kepadanya, termasuk kita ini, tidak jatuh ke dalam bujuk rayu dunia itu, melainkan bersatu melawan kuasa-kuasa jahat yang ada dan menguasai dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus berdoa untuk orang-orang percaya, supaya semua mereka menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan supaya orang-orang percaya itu saling mengasihi. Persatuan inilah yang dicita-citakan oleh Allah ketika menciptakan manusia, seperti dikatakannya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat kehidupan kudus dengan imamat Rajawi Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya dan menderita di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih,
kasih sejati bersumber dari Allah Bapa. Maka semua miliknya harus memahami dalamnya makna kasih Allah. Karena kasihnya, ia telah mengorbankan anaknya untuk menjadi tebusan bagi semua manusia berdosa. Maka menjadi satu hanya dapat terjadi jika orang percaya memiliki dan mempraktekkan kasih Allah di antara satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, doa Yesus dan persatuannya dengan Bapanya tidak menjanjikan keberhasilan setiap saat dan di mana-mana. Justru doa Yesus itu menjamin bahwa dalam keadaan apa saja, sukses atau gagal, orang tetap beriman dan mempunyai kekuatan. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah di kala jatuh, kesepian, ditolak, atau dianiaya. Sedang pada saat sukses, bahagia, doa Yesus membuat diri kita tidak lupa daratan, tidak lupa akan orang-orang di sekitarnya yang sedang menderita. Saudara-saudari yang terkasih, doa Yesus membuat kita untuk tetap waspada dan rendah hati. Dalam kesadaran seperti ini, kita akan semakin memahami pentingnya saat hening, waktu doa, bacaan rohani, dan sendiri bersama Tuhan. Allah sangat mencintai kita tanpa syarat dan menghendaki kita bahagia dalam persatuan dengannya. Di samping itu, kalau kita sungguh mendengarkan firman Tuhan di sini, di mana Yesus berdoa dan kita semua mendengar apa yang didoakannya, sadarilah bahwa berbicara, dalam hal ini berdoa, dan mendengar adalah hal yang sangat penting. Saudara saya terkasih, pada kesempatan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini, Bapak Suci Paus Fransiskus berpesan supaya kita sebagai orang beriman mau merenungkan perlunya datang dan melihat untuk memahami kenyataan dan dapat menceritakannya kembali, mulai dengan mengalami peristiwa-peristiwa dan bertemu dengan orang-orang. Lalu beliau mengatakan, sejalan dengan perenungan itu, sekarang Bapak Suci ingin menarik perhatian dan mengajak kita untuk merefleksi tentang mendengarkan dalam dan untuk menuju pada dialog sejati antar manusia. Saudara saya terkasih, kenyataannya kita sedang kehilangan kemampuan mendengarkan orang-orang di sekitar kita, baik dalam hubungan yang biasa sehari-hari maupun ketika memperdebatkan isu-isu terpenting dalam kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, mendengarkan mengalami perkembangan baru yang penting di bidang komunikasi dan informasi melalui berbagai podcast dan pesan audio yang meyakinkan kita bahwa mendengarkan tetap sangat esensial dalam komunikasi manusia. Sebenarnya, tanpa kita sadari, saudara-saudari yang terkasih, kebutuhan terbesar manusia, keinginan yang tak terbatas untuk didengarkan. Sebuah keinginan yang kerap tersembunyi, tetapi menantang siapa saja yang terpanggil menjadi pendidik atau formator, atau yang memainkan peran sebagai komunikator. Para orang tua dan guru, para imam dan petugas pastoral, para profesional di bidang komunikasi, dan mereka yang menyediakan layanan sosial atau politik. Saudara saya terkasih, sebagai tema Hari Minggu Komunikasi Sosial tahun ini adalah mendengarkan dengan telinga hati. Santo Paulus dengan tegas mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang berinisiatif. Ia berbicara kepada kita, dan kita menjawab dengan mendengarkannya. Pada akhirnya, pendengaran ini pun berasal dari rahmat-Nya, sama seperti anak baru lahir yang menanggapi tatapan dan suara ibu dan ayahnya. Di antara panca indera, tampaknya Tuhan mengistimewakan pendengaran. Mungkin karena kurang invasif atau bersifat menyerang. Lebih bijaksana dari penglihatan, dan karena itu membuat manusia lebih bebas. Saudara saya terkasih, mendengarkan sesuai dengan gaya Tuhan yang rendah hati,
Mendengarkan menjadi tindakan yang memungkinkan Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Dia yang dengan berbicara menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya, dan dengan mendengarkan mengakui mereka sebagai mitra dalam dialog. Tuhan mencintai umat manusia, karena itu Dia menyampaikan firman-Nya dan mencondongkan telinganya untuk mendengarkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Anda, saya, kita semua bertelinga. Tetapi sering kita yang memiliki pendengaran sempurna tidak dapat mendengarkan orang lain. Dalam kenyataan ada orang yang tuli secara batiniah. Keadaan ini lebih buruk dari tuli secara fisik. Mendengarkan sesungguhnya bukan hanya berhubungan dengan indera pendengaran, tetapi keseluruhan manusia. Dan hati menjadi tempat mendengarkan yang sebenarnya. Santo Agustinus selalu mendorong orang untuk mendengarkan dengan hati, corde audire, hati yang mendengarkan, untuk menerima kata-kata tidak hanya secara lahiriah melalui telinga, tetapi secara rohani dalam hati kita. Jangan menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di dalam hatimu. Saudara saya terkasih, memang ada jenis-jenis pendengaran yang tidak benar-benar mendengarkan, tetapi malah kebalikannya. Misalnya, menguping. Dalam kenyataan, menguping dan memata-matai yang mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan kita sendiri. Menjadi godaan yang selalu ada dan tampaknya menjadi lebih akut di era jejaring sosial sekarang ini. Sebaliknya, mendengarkan orang yang ada di depan kita, bertatap muka, dan mendengarkan orang lain yang kita dekati dengan keterbukaan tulus, percaya diri, dan jujur merupakan hal yang secara khusus membuat komunikasi menjadi baik dan sepenuhnya manusiawi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mendengarkan adalah unsur pertama yang sangat diperlukan dalam dialog dan komunikasi yang baik. Komunikasi tidak akan terjadi jika tidak terlebih dulu mendengarkan. Dan tidak ada jurnalisme yang baik tanpa kemampuan mendengarkan. Perlu mendengarkan dalam waktu lama. Untuk dapat apa? Untuk dapat memberikan informasi yang padat, seimbang, dan lengkap. Saudara yang terkasih, di dalam gereja juga ada kebutuhan besar untuk mendengarkan dan saling mendengarkan satu sama lain. Ini hadiah paling berharga dan menghidupkan yang dapat kita tawarkan satu sama lain. Orang-orang Kristen tidak lupa bahwa pelayanan mendengarkan telah dipercayakan kepada mereka oleh Dia yang adalah pendengar yang baik dan yang pekerjaannya harus mereka bagikan. Kita harus mendengarkan dengan telinga Tuhan agar kita dapat mengucapkan firman Tuhan. Ini semua mengingatkan kita bahwa pelayanan pertama yang kita berikan kepada orang lain dalam persekutuan yaitu mendengarkan mereka. Bahkan dikatakan bahwa siapa tidak tahu mendengarkan saudara laki-laki atau perempuannya akan segera tidak mampu mendengarkan Tuhan. Saudara saya terkasih, tugas paling penting dalam kegiatan pastoral adalah kerasulan telinga. Mendengarkan sebelum berbicara, seperti nasihat Rasul Yakobus. Biarlah setiap orang cepat mendengar, lambat berbicara. Yakobus 1 ayat 19. Saudara-saudari yang terkasih, proses sinode baru dan sedang berjalan. Mari kita berdoa agar menjadi kesempatan besar untuk saling mendengarkan. Persatuan dan persekutuan sebenarnya bukanlah hasil pelbagai strategi dan aneka program, tetapi dibangun dalam sikap saling mendengarkan antara saudara dan saudari dalam hidup kasih yang berasal dari Allah. Tinggal kita sekarang, apakah kita sungguh mendengarkan firman Allah dan berusaha untuk mewujudkan persatuan dengan saling mendengarkan atas dasar kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar kami umat yang percaya kepadamu bersatu, menjadi satu seperti kesatuan dirimu dengan Bapa. Dengan kata lain, Engkau satu dalam keinginan dan kehendak Bapa menyelamatkan dunia. Kami mohon semoga Engkau sudi mencurahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh dapat bersatu karena iman dan kepasrahan hidup kami kepadamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.